Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da zuha di hari Rabu ini 10 Januari 2024 bertepatan dengan 27 dari Jumada al-Akhirah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kitab yang kita bahas di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus Ilmil Fiqh sekaligus Ilmi Tibbin Nabawi, ilmu kesehatan ala Nabi, dari kitab berjudul Al-Akhbarus Sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan al-hijamah. Maka di pelajaran yang lalu di bab yang ke-16 dan ke-17 telah kita bahas tentang permasalahan berbekam bagi orang yang melaksanakan ihram, maknanya melaksanakan umrah ataupun haji, maka hukumnya boleh untuk berbekam. Maka silahkan berbekam di badan, silahkan berbekam di kaki, silahkan berbekam di paha, dan seterusnya. Adapun jika di bagian kepala, dan itu yang ada sunnahnya dilakukan oleh Nabi dulu, bahwa disebutkan Nabi di hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, ihtajama wa huwa muhrimun fi ra'sihi min syaqiqatin kanat bihi, bahwa Nabi berbekam dikarenakan sakit kepala. Dan begitupun diriwayatkan dari Abdullah ibnu Buhainah, sahabat yang lain, bahwa Nabi berbekam min tariq Makkah, mendekati jalan ke Makkah, wa huwa muhrimun fi wasti ra'sihi, dan dia dalam keadaan berbekam di kepala. Maka di sini permasalahannya, semua jumhur ulama membolehkan dari hadis ini berbekam bagi orang yang muhrim tanpa khilaf. Namun di saat di kepala diharapkan dengan catatan tidak mengambil rambut. Dan ini madhab jumhur. Kenapa? Karena kalau mengambil rambut maka bisa diberikan fidyah padanya, seperti kejadian pada Ka'ab ibnu Ujrah yang turun ayat kepadanya, faman kana minkum maridon aw bihi ada min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin. Dan ayat ini disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang dalam keadaan sakit ataupun mempunyai perkara yang buruk di kepalanya, maka boleh untuk mencukur sebelum tahallul al-kubra. Namun harus membayar puasa 3 hari, atau sedekah 6 orang fakir, atau menyembelih kambing. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Ka'ab ibnu Ujrah, bahwa ayat ini datang atau turun untukku di saat Nabi mengatakan la'allaka adaka hawamuk, kayaknya kutu-kutu kamu itu menyerang kamu. Dikatakan oleh Ka'ab, na'am ya Rasulullah. Maka dikatakan ihlik ra'sak, maka cukurlah kepala kamu, tentunya dengan digundul, karena kalau tidak digundul masih bertumpuk di rambutnya. Maka di sini kesimpulannya, Ka'ab ibnu Ujrah dalam keadaan ihram dan dia mencukur rambut seperti tahallul al-kubra, padahal belum masuk waktu tahallul. Maka di sini kata Nabi, sum salasati ayyam,
au it'am sitta miskinan, au unsuk bisyah. 3 pilihan. Puasa 3 hari, memberikan makan 6 orang fakir, dan melaksanakan sembelihan jika membawa sembelihan. Itu tafsir dari ayat fafidyatun min siyamin au sadaqatin au nusukin di surat Al-Baqarah. Maka selesai dari permasalahan muhrim. Dan kemarin juga kita bahas tentang permasalahan orang yang berpuasa. Maka bolehkah seseorang yang berpuasa berbekam jika dalam keadaan sakit di bulan Ramadan, maka dibekam di siang Ramadan? Maka jawabnya boleh dan tidak membatalkan puasa. Dan ini seperti hadis yang datang dari Ibni Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW ihtajama wa huwa shaimun. Nabi berbekam dan dia berpuasa. Maka hadis Ibnu Abbas jelas. Kemudian dipermasalahkan oleh para ulama yang lain karena terjadi khilaf tentang puasa. Bagi yang berbekam apakah batal puasanya atau tidak batal? Maka sebagian ulama mengatakan batal puasa dikarenakan berbekam di bulan Ramadan. Dan yang lain mengatakan tidak batal puasa. Maka yang mengatakan tidak batal puasa beristidlal dengan hadis Ibni Abbas tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW berbekam dalam keadaan berpuasa. Dan bagi yang mengatakan batal puasanya beristidlal dengan hadis yang banyak dari Rafi ibnu Khudaid, dari Abi Hurairah, dari Shaddad ibnu Aus, yang mana lafadznya satu. Begitupun dari Thauban, di mana lafadznya Nabi Muhammad SAW bersabda, aftaral hajim wal mahjum, bahwa orang-orang yang berbekam dan yang dibekam keduanya berbuka di bulan Ramadan, atau dalam keadaan berpuasa harus berbuka. Maka beristidlal dengan hadis ini sebagian dari ulama mengatakan puasa membatalkan hijamah, membatalkan puasa. Maka di dalam khilaf ini yang rajih, ucapan jumhur bahwa berbekam tidak membatalkan puasa dari 2 sisi. Adapun sisi pendalilan hadis aftaral hajim wal mahjum, kita katakan hadisnya sahih, na'am. Namun tidak semua hadis yang sahih diamalkan di ilmu fikih. Maka bisa jadi dia sahih tetapi marjuh, ataupun dia sahih tetapi hadisnya tidak diamalkan karena dia mansuh seperti di sini. Maka bagaimana cara mengetahui dia itu mansuh, dihapus hukumnya? Seperti dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i di kitabnya Al-Um dan juga di kitabnya Ar-Risalah tentang kaidah ini, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa hadis Shaddad ibnu Aus dan Thauban dan Abi Hurairah semuanya aftaral hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan orang yang dibekam di bulan Ramadan atau dalam keadaan berpuasa, maka keduanya berbuka. Hadis ini sahih, namun telah ada kisah. Kapan? Fi Fathi Makkah, pada saat Nabi membuka Makkah. Terjadi perang dahsyat di Makkah, kaum muslimin menang dan semua orang Makkah masuk Islam. Dan itu kejadiannya 8 Hijriyah. Maka saat 8 Hijriyah disebutkan oleh Nabi, berbukalah orang yang berbekam dan yang dibekam. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i, adapun hadis Ibnu Abbas di Sahihain bahwa Nabi melaksanakan bekam di dalam ihram, dan ini adalah di saat Hajjatul Wada'. Dan haji yang terakhir Nabi tidaklah kecuali di akhir sebelum meninggalnya Nabi, di tahun ke-10 Hijriyah. Maka dari sini diketahui mana yang akhir dan mana yang
hukumnya dulu. Nah, yang dulu ini dihapus dan yang akhir sebagai penghapus. Maka yang dulu di tahun 8 Hijriah disuruh berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam. Maka di hadis tahun ke-10 justru Nabi melaksanakan pembekaman dan dia muhrim dan dia berpuasa juga. Maka puasa dan melaksanakan bekam tidak membatalkan. Lalu bagaimana jawabannya kepada hadis aftarul hajim wal mahjum? Sahih, namun mansuh, karena dari tarikh diketahui tahun 8 Hijriah dan Nabi berbekam dan dia muhrim dan dia berpuasa di Hajjatul Wada tahun 10. Maka tahun 10 ini yang menghapus dari hukum aftarul hajim wal mahjum. Ini jawaban yang pertama kepada hadis yang sahih tadi. Jawaban yang kedua, di sana ada rukhsah. Dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu dari permasalahan mengetahui mansuh yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah juga menyebutkan dengan adanya rukhsah menunjukkan kepada mansuh. Kenapa? Karena tidak ada rukhsah kecuali dulunya pernah dilarang. Dulunya pernah dijadikan pembatal puasa bekam itu. Kemudian rukhsah dibolehkan. Maka pembolehan ini menjadi pendalilan tentang permasalahan bekam itu sebagai rukhsah. Maka dia hukum rukhsah ini menghapus pembatalan puasa dikarenakan bekam dari hadis yang lalu. Maka beristimbat seperti ini Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra dan Sugro menyebutkan dari yang menguatkan tentang permasalahan an-nasakh wal mansuh juga permasalahan rukhsah. Maka dengan adanya hadis rukhsah bahwa rakhasa Nabi Muhammad SAW fil hijamah lisaim, ini menjadi penguat tentang hadis Ibnu Abbas menasakh. Karena dengan adanya rukhsah menunjukkan telah ada sebelumnya larangan, maknanya membatalkan puasa, jangan berbekam. Kemudian diberikan rukhsah, boleh berbekam. Kalau begitu, tidaklah rukhsah kecuali datang di akhir, dan yang melarang itu datang di awal. Maka ini menguatkan bahwa pelarangan yang di awal itu dimansuh dengan rukhsah dan juga dimansuh dengan kisah hadis Ibni Abbas. Maka inilah kesimpulan, sehingga kita katakan yang rajih dalam permasalahan berbekam, dia tidak membatalkan puasa. Dan di bab yang ke-18 kita ingin menjelaskan tentang permasalahan ketidakbatalannya puasa itu dengan catatan jika tidak memadorotkan. Maknanya ditakutkan karena badannya menjadi lemah.